Alhamdulillahilladzi arsala Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyira wa nazira wa ja'al Islam dinan allazi ittada'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil likulil albab. Shadaqallahul azim. Rekan-rekan seperjuangan, adik-adikku semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan pada kita untuk menambah amal ibadah, juga untuk memberi kesempatan kita memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan pada masa lalu, dan juga selawat kepada manusia yang kita cintai, yang kita rindukan, yang kita ikuti segala tikah lakunya. Dialah Nabi Muhammad SAW. Semoga kitalah yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Ini adalah ketiga pertemuan kita grup Mu'alimat 99 ya, luar biasa. 91 kita bisa berkumpul di tempat ini. 90 loh. Mereka sudah melupakan angkatannya. Ini 86. Ya, alhamdulillah masih diberi kesempatan kita berkumpul, sehingga dari pertemuan ini kita akan mendapatkan ilmu dari cerita satu sama lain. Itulah perlunya silaturahmi. Kita akan menjadi semakin bersyukur atas apa yang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atau menjadikan kita mendapatkan ilmu dari kesolehan-kesolehan sahabat kita. Dan apapun itu, silaturahmi itu pastilah memberikan kebahagiaan, umur panjang, rezeki yang tidak terduga-duga. Tema saya pada sore hari ini sebenarnya ini yang sedang saya alami gitu. Indahnya membangun hubungan dengan Allah. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Rasanya kalau kita membangun hubungan dengan Allah, maka Allah itu memberi ketentraman di dalam hati. Walazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Jadi memberi ketentraman di dalam hati. Tidak ada yang bisa memberi ketentraman di dalam hati kita apa? Tidak ada satupun kecuali tadi kita berhubungan dengan Allah. Apa yang bisa menjadikan kita berhubungan dengan Allah adalah kita mengagumi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan kehadiran Allah. Apabila kita tidak berhubungan dengan Allah, pada saat itulah hidayah tercabut. Pada saat itulah dosa kita mulai. Jadi kalau kita sedang melakukan dosa, pada saat itu berarti kita sedang tidak terhubung dengan Allah. Kalau pada saat ini kita sedang misalnya ngerasani gitu ya, itu kan hal-hal yang dibenci oleh Allah, berarti kita sedang tidak terhubung dengan Allah. Kita malas ibadah, itu juga berarti kita sedang ditinggalkan dengan Allah. Ini yang perlu kita ratapi gitu. Pada saat Allah meninggalkan kita, pada saat itulah kita berbuat dosa. Dan dosa itulah yang selalu kita buat karena kita sedang tidak terhubungan Allah, menjadikan kita malas beribadah. Jadi kalau kita malas beribadah, berarti kita sedang dalam keadaan dihukum karena dosa-dosa. Maka solusinya adalah paksakan ibadah itu. Ketika kita malas, betul-betul dipaksakan. Ibadah itu betul-betul harus dipaksakan. Karena apa? Karena setan tidak suka kita berhubungan dengan Allah. Karena setan tidak ingin kita masuk surga. Itu aja. Jadi menjalin hubungan dengan Allah, pada saat itu
pasti kita sedang dalam pertolongan Allah. Tetapi ketika kita meninggalkan hubungan dengan Allah, maka pada saat itulah dosa sedang kita perbuat. Bayangkan saat kita sedang tidak terhubung dengan Allah, maka ketika itu Allah mencabut nyawa kita. Bayangkan apa yang terjadi saat kita sedang tidak berhubungan dengan Allah. Allah mencabut nyawa kita. Di mana tempat kita sudah bisa kita ketahui. Karena itu tidak ada jalan lain bagi kita, orang-orang yang sudah dikenalkan dengan Allah sejak kecil, maka hubungan dengan Allah adalah terus menerus. Sedih, boleh sedih sekejap saja, kembali kepada Allah. Marah, boleh marah sekejap saja sebagai kita memiliki fitrah sebagai manusia, tapi kembali lagi dengan Allah. Gembira sekejap saja, kembali lagi dengan Allah. Jadi itu aja, bagaimana kita geser sedikit, kembali lagi. Geser sedikit, kembali lagi. Itu yang perlu kita tanamkan terus. Maka untuk menjaga hubungan dengan Allah tidak ada lain sambungannya itu, yaitu doa. Doa sebagai silah hubungan kita dengan Allah. Sebenarnya kita sudah diajarkan sama Rasulullah, sudah mengajarkan kepada kita dalam setiap gerak hidup kita, kita tidak akan pernah lepas sebenarnya dengan Allah itu. Kita makan ada doanya, selesai makan ada doanya, bercermin ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya. Itu yang Rasulullah lakukan, semua dilakukan dengan doa supaya tidak terhubung dengan Allah. Sekali saja Rasulullah itu tidak terhubung dengan Allah, pada saat apa? Pada saat di kamar mandi. Pada saat di kamar mandi kita nggak bisa berdoa di dalamnya. Sehingga apa? Ketika sejenak di kamar mandi, keluar dari kamar mandi, apa doanya yang dilakukan oleh Rasulullah? Faghfirli, minta ampun dia. Sekejap aja dia tidak berhubungan dengan Allah, Rasulullah sudah minta ampun. Jadi bayangkan bagaimana kita 24 jam, sejauh mana kita meninggalkan Allah. Cuma 2, saat terhubungan dengan Allah berarti kita sedang menambah amal ibadah kita, sedang menjalin hubungan dengan Allah. Tapi saat kita tidak berhubungan berarti kita sedang ditinggalkan oleh Allah, maka kita saat itu dalam keadaan berdosa. Misalnya kita nonton YouTube yang nggak baik gitu ya, nggak baik, itu sebenarnya kita sedang meninggalkan Allah. Kalau itu terus menerus tidak kita batasi, kita jaga atau kita tinggalkan, maka dosa itulah yang akan menjadikan kita malas beribadah. Jadi ngeri banget dosa itu adalah sebuah titik-titik hitam yang menghalangi kita untuk beribadah. Kalau terus-menerusan kita meninggalkan Allah, maka dosa itu akan menghalangi kita dalam keadaan beribadah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita selalu mengagumi Allah, menjalin hubungan Allah. Kita di dalam hadis ihsan itu kan kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinkanlah bahwa Allah itu melihat kita. Gitu. Jadi sebenarnya kehadiran Allah itu harus kita rasakan setiap saat. Makanya lillahi ma fis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil likulil albab. Jadi apa yang terjadi ini, sirkus 24 jam yang kita alami ini adalah hanya untuk orang berpikir gitu. Berpikir apa? Kebesarannya Allah. Bahwa kita saat ini duduk gitu. Ada yang sedang sibuk di dalam tubuh kita ini. Kulla yaumin huwa fi sya'n gitu kan. Setiap saat Allah dalam kesibukannya mengatur triliunan sel yang satu selnya itu ada manfaatnya gitu. Mengatur berapa waktu kita harus mengejapkan mata, kemudian setiap berapa waktu, kan kita nggak pernah ngatur bahwa tiap 2 detik saya akan memejamkan mata, kan enggak. Itu semua Allah yang ngatur gitu. Bahwa kita haus, diberi rasa haus, kita akan minum gitu. Terus diberi lapar, kita akan makan. Itu indah banget. Paling indah lagi kita mules berarti kita mengeluarkan kotoran gitu. Itu kan sebenarnya Allah yang ngatur. Nggak pernah kita perintahkan kapan kita akan mules, kapan kita akan lapar gitu. Kemarin cucu saya sakit umur 7 tahun, 3 hari tidak bangun. Hanya karena apa? Hanya karena sinyal pengen kencingnya hilang gitu. Jadi bayangkan kalau itu terjadi, sinyal pengen kencing hilang,
sinyal ngantuk hilang, sinyal lapar hilang, sinyal haus hilang. Apa yang terjadi? Jadi dia sering menahan pipis. Nah ini barangkali manfaat buat anak cucu. Sering nahan pipis, lama-lama sinyal pengen pipisnya tuh hilang karena sering nahan pipis. Akhirnya apa? Dia seharian nggak pipis. Anak kecil nggak pipis senang-senang aja. Dia memang malas pipis itu. Sehari nggak pipis, mungkin 2 hari. Ternyata apa? Air kencingnya sudah meracuni otaknya. Tiba-tiba dia nggak sadar selama 3 hari. Udah mendelik-delik matanya, ternyata udah keracunan seluruh tubuhnya hanya karena sinyal pengen pipisnya hilang. Ya sekarang bayangkan nggak bisa buang angin gitu, itu penyakit apa yang akan terjadi gitu. Nah di situ kita harus merasakan kehadiran Allah, bahwa Allah hadir setiap saat gitu, dengan kesibukannya gitu. Di situ kita akan mengagumi Allah, sehingga kepada siapa kita harus bergantung, kepada siapa kita harus minta. Kok kita malah bergantung kepada orang tua? Bantu kalau sama sahabat saya itu pasti saya bahagia gitu. Itu kan makhluk yang sama-sama lemah dengan kita itu. Kita ngadu, kita curhat sama orang-orang, sama temen, sama sahabat gitu. Dikira kita kalau nggak ada dia entahlah jadinya apa aku. Emangnya dia nggak punya kesedihan gitu. Setiap keluarga punya air mata. Saya selalu bilang gitu. Setiap keluarga punya air mata. Kita ngadu, kita ngeluh kepada orang yang sama lemahnya dengan kita. Apakah itu suami, apa gitu anak. Coba kita sekarang belajar beralih ngadu sama Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kebutuhan kita, yang menyelesaikan semua masalah kita. Sebenarnya Allah tuh tidak menyuruh kita menyelesaikan masalah kok. Nggak ada kamu menyelesaikan masalah, enggak. Wasta'inu bisobri wassalah, cuma 2 itu aja. Kalau kamu mendapatkan musibah, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai. Apa itu innalillahi itu? Kembalikan kepada Allah. Punya anak bandel, punya anak nakal, kembalikan aja kepada Allah yang Maha Pencipta. Jujur kita sama Allah, angkat tangan kita, ya Allah, aku tidak mampu lagi. Ini adalah titipanmu, aku kembalikan kepadamu, didiklah dengan didikanmu. Akui kelemahan kita. Allah tuh senang melihat kita meratap, melihat kita manja. Makanya setiap musibah kan innalillahi wa inna ilaihi. Kamu nggak bisa menyelesaikan itu. Kamu nggak akan bisa menyelesaikan masalahmu. Kamu nggak bisa menghilangkan kesedihanmu. Kembalikan kepada Allah yang memberikan masalah-masalah itu. Lalu apa kata Allah? Minta tolong dengan sabar dan sholat. Cuma itu, sabar, sholat. Ketika kita mendapatkan masalah gitu. Ya beberapa hari ini kebetulan saya juga agak pengen agak ada masalah gitu. Udah, saya nggak, ya Allah, menyelesaikan itu bukan urusan saya gitu. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Bahkan kita mengingat Allah aja kita butuh pertolongan Allah kan, apalagi menyelesaikan masalah. Sehingga apa? Sholat. Cuma itu sabar, sholat. Sholat itu kan Allah itu sebenarnya kan tidak ingin melepaskan diri kita dengan hubungannya dengan Allah. Sehingga apa? Sholat habis subuh kita disuruh, kalau misalnya suruk, Mbak Anif paling rajin suruk, itu juga jadi pelajaran buat saya itu. Ini kalau ini bukan untuk apa ya, tetapi kebaikan orang itu ternyata jadi pelajar, jadi semangat buat kita ya, suruk gitu. Mbak Anif sendiri bilang setelah saya setiap hari suruk itu kok kayaknya masalah kecil aja ya gitu. Ya itu sebenarnya itu tadi pertolongan Allah lewat sholat itu. Nah suruk, kemudian nggak lama-lama kita tuh disuruh nggak sholat tuh duha, kemudian nggak lama lagi qobliyah zuhur, sholat zuhur, ba'diyah zuhur, nggak lama lagi sholat asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Tengah malam nggak disuruh tidur sampai pagi, ada tahajudnya, ada witirnya. Jadi sebenarnya kita tadi menunggu waktu sholat. Kenapa? Penyelesaian dari semua masalah kita itu ada di dalam sholat. Bukan cuma sabar, tapi sholat, sabar, ta'inu bisobri wa sholat. Kalau kita sudah bisa menjalin hubungan dengan Allah, setiap saat kita berdoa, setiap saat kita mengagumi ayat-ayat kauniyah Allah, kita takjub dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kok bisa ya? Kok gini ya? Gitu. Itu
akan terjadi tadi wa may yattaqillah, ketakwaan kita menjadi orang yang bertakwa, yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Bonusnya orang yang bertakwa itu adalah ya ja'alahu makhraja, diselesaikan dari segala persoalan. Masih ada bonusnya lagi. Jadi Allah tuh sebanyak kita minta, sebagaimana kita pertolongan, bukan hanya masalah kita diselesaikan oleh Allah, tetapi tadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan juga rezeki. Gitu. Jadi disitulah indahnya menjalin hubungan dengan Allah. Selain kita menjadi orang yang bertakwa, juga Allah akan memunculkan rezekinya. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita sampai dikatakan ya Hayyu ya Qayyum, kan doanya gitu ya ketika maksurat ya, zikir pagi, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la talqini ila nafsi tarfatain. Itu apa? Ya Allah ya Tuhanku, yang maha pengasih itu, yang maha memberi rahmat, tolonglah aku gitu, sampai gitu, tolonglah aku, selesaikan masalahku, bantulah aku karena aku tidak mampu, jangan berikan penyelesaian itu kepadaku walau hanya sekejap mata gitu. Saking manusia itu tidak mampu gitu, tidak berdaya apapun menyelesaikan masalah. Kita berusaha menyelesaikan, aku tak ajak Pak Rewang dan menyelesaikan masalah wayorok gitu. Ketika kita sudah melakukan apa-apa yang Allah suruh, sabar, sholat, nanti Allah akan bimbing jalannya keluar. Jalan keluar itu akan Allah bimbing. Yang pertama, pertolongan pertama Allah memberi jalan keluar ada walazi anzala sakinah. Pertama, ketika kita dapat masalah, pertolongan pertama yang Allah berikan ketenangan hati. Coba, ketika kita punya masalah, kita tersambung dengan Allah, kita akan mendapatkan ketenangan hati. Itu dulu. Kalau kita belum mendapatkan ketenangan hati, pertolongan Allah belum akan turun. Gitu loh. Kalau aku udah berdoa, dosa, tapi aku belum punya penyelesaiannya, gimana aku harus bayar utang gitu. Karena hati kita belum tenang. Jadi pertolongan pertama, kalau hati kita sudah tenang, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini apa yang terjadi adalah darimu dan kembali kepadamu, maka kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah langkah-langkah yang dituntun oleh Allah. Satu pengalaman saya sebagai tukang foto, ini kayaknya menarik deh karena kisah nyata. Saya itu pernah tiba-tiba ditelepon, Mbak, kok belum datang tukang fotonya? Ini ijabnya sudah mau selesai. Gitu. Kira-kira stroke nggak? Stroke gitu. Ijab udah mau selesai, ini gimana kok belum datang? Langsung saya diam dulu, tenang, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku tahu Engkau tahu akan apa yang terjadi hari ini. Engkau tahu pada saat ini, detik ini saya lupa jadwal. Engkau sudah tahu ya Allah. Dan darimu juga jalan keluarnya. Gitu. Kadang-kadang saya bergurau gitu. Allah, Engkau sudah tahu kan sebenarnya yang terjadi. Allah lagi bercanda ya sama saya. Engkau udah tahu gimana cara menyelesaikannya. Cuma dikagetin dulu. Padahal Allah udah tahu kan. Semua masalah itu seiring penyelesaiannya. Semua masalah itu Allah kasih masalah kita seiring dengan penyelesaiannya kalau mau tahu. Gitu. Jadi Allah, Engkau bercanda ya. Engkau tahu bagaimana menyelesaikannya ini. Tapi aku dikagetin dulu. Jadi waktu itu istighfar dulu, tenang dulu. Terus yakin bahwa Allah pasti sudah tahu penyelesaiannya. Kemudian karena kita berangkat deh ke sana, percaya Allah akan menyelesaikan dia. Maka penyelesaiannya betul-betul dari Allah. Apa yang terjadi? Sampai di sana benar-benar kita minta maaf ya. Oh, saat itu di jalan, jadi saya lupa nyatet gini. Apa kata mereka coba? Kalau bukan bimbingan Allah itu nggak mungkin banget. Apa? Iya, saya juga minta maaf, nggak ngingetin lagi. Kalau bukan dari Allah pertolongan itu, mana mungkin orang bisa bilang gitu. Udah order, udah gini kok bisa. Saya juga minta maaf, nggak ngingetin lagi. Ijab udah selesai. Gitu. Itu nggak apa-apa kok, tadi banyak yang motret yang kecil-kecil gitu. Itu kalau bukan
membutuhkan pertolongan orang, nggak mungkin. Jadi kalau pada saat itu kita panik gitu, kita panik berarti Allah belum akan menurunkan pertolongannya. Biar rasain dulu, sampai sana kita dimarah-marahin dulu, dimaki-maki dulu, terus kemudian kita ribut gitu, atau apa merasa dunia ini akan berakhir gitu. Dunia ini akan berakhir, merasa orang yang paling hancur deh gua, mati deh gua, kan gitu kan, mati gitu. Tapi kalau kita tadi tersambung dengan Allah, di situ indahnya gitu. Allah akan menyelesaikan semua persoalan kita. Kan hadisnya likulidain dawaun, setiap penyakit ada obatnya, gitu ya. Itu bukan cuma penyakit, itu macam-macam. Sama dengan masalah itu kan penyakit, gitu. Masalah itu kan penyakit, maka setiap penyakit Allah berikan penyelesaiannya, gitu. Itu harus percaya, harus kita bawa. Kalau kita nggak percaya, maka kita tidak beriman. Cukup kita dikatakan seorang yang musyrik kalau kita tidak yakin besok makan. Maka kita termasuk orang yang tidak beriman, musyrik kalau kita tidak percaya bahwa Allah akan memberi penyelesaiannya. Apa yang nggak ada penyelesaian? Karena disebutin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya? Allah akan memberi beban sesuai dengan yang kemampuan kita, nggak mungkin. Apapun itu, termasuk sakit gitu, itu pasti dalam batas-batas kemampuan kita gitu. Kadang-kadang hiburan saya kalau melihat orang Islam dianiaya, di Rohingya, di Suriah, di mana Allah tidak membebani sesuai kemampuannya. Pada saat dia sudah tidak kuat, Allah cabut nyawanya, gitu. Pasti gitu. Jadi disitulah cintanya Allah sampai dikatakan Rasulullah tuh, kamu tahu nggak? Kalau seandainya anakmu itu, gitu, anakmu itu tenggelam atau terbakar atau mau, kamu pasti akan berusaha menolong anakmu. Gitu. Saking cintanya seorang ibu terhadap anaknya, dia mau mengorbankan nyawanya. Maka Allah lebih dari itu cinta kepada manusia. Jadi yang paling ingin kita masuk surga itu Allah. Sehingga Allah beri tuntunan-tuntunan itu. Maka jangan sekali-kali kita melawan Allah dengan melanggar apa-apa yang Allah perintahkan gitu. Karena kalau sudah melanggar Allah berarti teman kita adalah setan. Setan paling suka kalau kita melanggar perintah Allah. Cuma dua itu aja. Kita mau masuk surga atau neraka. Kita mau bersama Allah atau bersama setan. Gampang aja. Cuma dua itu aja dalam kehidupan ini. Gitu. Jadi menjalin kehidupan. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan lagi untuk supaya kita terjaga hubungannya dengan Allah? Wudu. Karena kemarin saya udah sampaikan kan bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib gitu, ketika di dalam sebuah ruangan gitu tiba-tiba merah wajahnya, kemudian dia bangkit pergi, dan ketika kembali lagi udah segar, udah ceria. Ditanya, wahai Ali, kenapa kamu tadi merah wajahnya waktu pergi, sekarang udah ceria? Tadi wudu saya batal. Saya takut kalau tiba-tiba saat saya tidak berwudu Allah ambil nyawaku. Jadi ternyata wudu itu juga menjadikan kita selalu tersambung dengan Allah. Orang yang selalu berwudu akan mudah, dia nggak akan secepat itu dia akan sholat 5 waktu. Nggak nunda-nunda lagi, nggak nunggu-nunggu lagi, pasti waktu langsung siap. Dan orang yang berwudu itu pasti juga takut berbuat maksiat. Kita berwudu tapi sambil ngomongin orang gitu. Kayaknya kita sedang bersuci kok ngomongin orang. Itu juga akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Pertama berdoa ya, setiap kesempatan kita berdoa. Setiap kesempatan tuh kita berdoa. Misalnya kita keluar rumah, sempatkan berdoa dengan apa yang ada di sekeliling kita. Wahai bunga-bunga, semoga engkau bermekar dengan indah, buah-buahan semoga berbuah. Terus kalau kita dimanapun, misalnya di pasar, apa ngelihat orang semoga jualannya laris gitu kan, ngelihat teman semoga segala yang sakit segera sembuh, semoga yang punya masalah, itu kita jangan berhenti berdoa gitu. Itu tersambung dengan Allah. Karena mendoakan orang lain itu berarti kan apa? Malaikat mengaminkan doa kita,
Kemudian apa yang diucapkan malaikat? Untukmu serupa itu. Doa kita belum tentu diterima, tapi doanya malaikat pasti diterima. Jadi mendoakan orang lain itu keberuntungannya buat kita. Sampai Siti Aisyah kan kalau berdoa didengerin sama anaknya Husain gitu, bunda kok kalau berdoa kok orang semua sih yang didoain. Ternyata itu masalahnya. Kalau saya mendoakan orang itu belum tentu Allah terima, tapi malaikat mendoakan kita untukmu serupa itu, maka itulah yang akan diterima. Coba sempatkan kita berdoa. Pokoknya kalau kita berdoa, bertasbih, berzikir, berdoa itu kan tadi mengingat Allah ya, bertasbih, berzikir, maka peluang kita untuk berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa itu menyingkir. Karena hanya dua pilihan, saat kita tersambung dengan Allah, maka tertutuplah pintu dosa. Tapi saat kita lepas dari mengingat Allah, terbukalah pintu dosa. Jadi ternyata ada di dalam diri kita, apakah kita akan menutup pintu dosa atau membuka hubungan kita dengan Allah. Cuma itu aja. Jadi pertama sering-sering berdoa, ya, berzikir, mendoakan diri sendiri, mendoakan apa yang ada di sekitar kita, kemudian kita berwudu, kemudian yang ketiga mengagumi kekuasaan Allah. Bahwa Allah saat ini sedang mengurus kita. Kalau kita haus, gitu, kita harus subhanallah, masya Allah. Allah yang menurunkan rasa haus itu. Kemudian Allah menghadirkan juga minumannya. Jadi orang-orang ateis itu kan mikirnya orang-orang ateis yang tidak mengerti Tuhan itu adalah makhluk yang terhebat adalah manusia. Manusia bisa bikin pesawat, manusia bisa bikin bisa bikin apapun, bisa mobil, bisa bikin apapun gitu. Karena orang ateis itu merasa seperti itu. Apa yang terjadinya sudah ada terjadi dan dia sangat mengagumi manusia. Padahal kalau kita orang-orang beriman, kita harus percaya bahwa kita harus percaya dengan hal yang gaib. Rasa haus, rasa lapar, rasa sakit perut itu kan hal yang gaib semuanya. Dan itu kita alami sehari-hari. Kita orang-orang ateis begitu mengagumi duplikasi, bikin anggur yang mirip anggur, semua kita kagum-kagum gitu. Tapi kita tidak mengagumi siapa yang mencipta anggur itu. Kita sering lupa, sering mengabaikan siapa yang menciptakan anggur sehingga begitu manisnya, sehingga dia nempel dengan tersusun rapi gitu. Atau pisang yang bersisir-sisir sehingga ada dalam Al-Quran wathil mamdud ya, bersisir-sisir itu dengan bagusnya. Nah, ini kita lah yang bisa memikirkan hal itu, bahwa ada hal-hal gaib yang harus kita kagumi sehingga kita bisa tahu bahwa betapa kecilnya kita, betapa kita tidak ada kemampuan, betapa kita lemah, betapa. Mari kita tutup dengan berdoa. Semoga Allah mengabulkan semua doa-doa kita sore hari ini, dan juga siapa yang kawan-kawan sahabat-sahabat yang sedang sakit Allah sembuhkan, dan siapa-siapa yang sedang dalam keadaan kesulitan Allah beri jalan keluar, dan siapa yang hatinya sedang gelap Allah terangkan. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuk wa hata bi kalam ahsa kitabik. Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada sore hari ini kami yang berkumpul di sini tersungkur hina di hadapan-Mu. Mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dosa kami kepada kedua orang tua kami, dosa kami kepada pasangan hidup kami, dosa kami kepada anak-anak kami, dosa kami kepada siapapun yang pernah tersakiti oleh kami. Ya Allah, ya Rabbi, kami menyerahkan segala hidup dan kehidupan kami. Hidup dan mati kami hanya Engkaulah yang ada dalam pegangan kami. Ya Allah, pada sore hari ini mohon tambahkan iman dan takwa kami, ampuni dosa-dosa kami, berilah jalan keluar atas segala kesulitan yang sedang kami hadapi.
Ya Allah, tolonglah kedua orang tua kami, tempatkanlah di tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Yang sudah pergi, mohon Engkau terima semua amal ibadahnya. Engkau turunkan syafaatmu dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tempatkan di dalam surga yang terindah, di surga Firdausmu ya Allah. Kumpulkanlah kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami umur yang bermanfaat, umur yang bermanfaat bagi sesama kami, untuk anak turunan kami. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami waktu untuk beribadah kepadamu dan mohon ampun kepadamu. Jangan Engkau palingkan kami setelah Engkau beri petunjuk kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.